informasi yang disampaikan oleh Mas Andi tidak sempurna. Tidak sempurna. Ya, Nah, gimana? tolong dibaca baik-baik lagi. Saya nggak baca baik-baik nih, masalahnya saya dapat Dia mengatakan, kalau nggak betul kan, tapi nggak bisa gitu dong. Ini udah resmi. bukan di ini, dilengkapi. Dilengkapi. Kalau Kalau punya, sempurna itu milik Andrean Backbone, Pak. kalau saya ada miss di sini, kalau menurut Pak Datu juga bahwa saya sejak Pak Datu tahu, ya tinggal dilengkapi. Apa di missnya? Jadi menurut Pak Datu apa di mana missnya? Nah, kan Saya jelas. pikir tidak lengkap ya yang disampaikan Dilengkapi, kenapa? Gibran, ya kan? Saya tidak mau bicara detail, nanti menjadi Buah bibir. buah bibir, ya kan? Itu tugasnya Mas Andi. Iya. Jadi dilengkapi. Iya, dilengkapi ya. Jadi Informasi yang Anda pegang tuh dilengkapi. Semua Jadi, tinggal untuk membela itu yang bagus, yang elegan, begitu lah. Agak merinding mendengar sanggahan dari Sang Datu. Sepanjang podcast dia hanya terdiam dan sesekali tersenyum, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Tapi di akhir podcast, dia membuka sedikit latar belakangnya. Dia pernah tinggal lama di Singapura, dan meminta Andi Aswan untuk membela dengan cara yang elegan. Dengan agak sedikit bergetar, dia mengisyaratkan mengetahui sesuatu tentang latar belakang keberadaan Gibran di Singapura, namun secara bijak dia mengatakan tidak ingin mengatakan sesuatu untuk menghindari kata-katanya jadi buah bibir. Nampaknya Sang Datuk masih memegang adat nenek moyang Nusantara khususnya di kalangan Minangkabau dan Melayu yang mengatakan lebih baik pecah di perut daripada pecah di mulut. Mereka lebih memilih memendam sebuah rahasia besar, daripada menyebut sesuatu yang dapat menimbulkan huru-hara dan berpotensi merusak nama baik seseorang. Namun di balik itu, kita bisa membaca, ada sisi lain masa lalu Gibran yang diketahui masyarakat Indonesia di Singapura yang tidak diceritakan oleh para relawannya. Namun bukan hanya itu yang menarik dari perbincangan ini. Sama seperti ijazah Jokowi, semakin banyak muncul pembelaan semakin misteri, dan para pembelanya justru semakin membuat blunder. Berikut beberapa penjelasan relawan Jokowi Andi Aswan yang justru semakin membuat misteri ijazah Gibran semakin tidak jelas, untuk tidak mengatakan semakin diragukan. Refli, Harun, Peoples, Opinion. SD kan 6 tahun. 6 tahun. Ya kan, terus SMP kan 3 tahun. 3 tahun. Ya Di kan? mana 3 tahun? Di Solo. Di Solo. SMP 1 Surakarta. SMP 1 Surakarta. Masuklah dia di Orchid Park Secondary School. Ya, berarti dia sudah 6 plus 3 kan? Ya. 9 tahun kan? Ya. Ya kan, tinggal ditambah berapa? Untuk 11 tahun. 2 tahun lagi kan? Ya. Itulah dia masuk di Orchid Park Secondary School. 2 tahun. 2 tahun. Nah, di sana itu nggak ada ijazah. Kalau dia sudah masuk junior college, baru dia dapat itu sertifikat A level. Oh. Dia nggak, karena dia tujuannya mau kemana? UTS, Australia. Jadi itu sudah dihitung, semua sudah tamat SMA. Karena di Singapura itu nggak. Perhatikan bagan skema pendidikan di Singapura di layar. Andi Aswan menaktakan bahwa Gibran hanya menamatkan secondary school dan tidak sampai di level junior college ataupun politeknik. Itu berarti bahwa Gibran terkonfirmasi hanya selevel lulusan kelas 1 SMA. Anggapan Andi Aswan yang mengatakan bahwa ketika Gibran lulus secondary school sudah selevel SMA, jelas pandangan yang keliru, karena tamatan secondary school belum bisa diterima di universitas. Siswa di Singapura bisa diterima di universitas bila sudah menamatkan junior school atau politeknik. Dan ini dibenarkan baik oleh profesor pengajat di Universitas Nanyang Singapura, maupun seorang yang mengaku teman kuliah Gibran, Dian Munafa. Jadi pendidikan Singapura itu memang agak berbeda dengan Indonesia karena dia mengikuti sistem British. Ya. Oke. Nah, jadi sistemnya itu sama seperti di Indonesia untuk SD itu 6 tahun. Oke. Ya, mereka sebutnya itu primary school. Primary School 6 tahun. Lalu kemudian setelah lulus, anak-anak yang lulusan SD ini masuk ke secondary school. Oke. Secondary school itu 4 tahun, Mas BW. Ya. Dan di ujung dari secondary school ini, anak-anak ini harus mengambil ujian namanya O level. Di secondary school ya. Ya, secondary school. O level itu ordinary level. Ya, di ujungnya. Nah, hasil dari O level ini itu akan menentukan mereka bisa masuk ke E level atau ke politeknik. Jadi ada 2 pilihan. Ya, anak-anak yang lulus secondary ini. Biasanya anak-anak yang nilainya bagus itu ambil E level. E level itu 2 tahun. 2 tahun. Ya, kalau di Singapura itu disebutnya sebagai JC, Junior College.
Oh, Itu banyak. level tuh JC ya, Junior JC College. kalau di Singapura. Jadi di Singapura tuh ada banyak JC, ada National JC, ada apa namanya Temasek JC, ada Jurong JC, macam-macam. Jadi ada banyak gitu. Dan tentu ada yang benar-benar ini ya, benar-benar top ya, JC. Itu pilihan pertama. Nah, anak-anak yang lulus O-level dengan nilai yang relatif rendah, itu pilihannya adalah masuk ke politeknik. Nah, politeknik ini itu untuk anak-anak yang orientasinya langsung kerja. Oke. Nah, politeknik ini itu masa studinya 3 tahun. Itu 3 tahun. Nah, setelah lulus JC, anak-anak ini baru kemudian masuk ke universitas. Jadi kebetulan beberapa tahun yang lalu, Mas Dewe, saya itu sempat menjadi koordinator dari penerimaan mahasiswa baru di NTU. Setelah dari JC itu dia. Jadi di situ saya bisa lihat bahwa yang diterima itu adalah anak-anak yang lulusan JC atau A-level, ya kan? Itu yang diprioritaskan. Setelah itu ada kuota sekitar 15-20% untuk anak-anak yang lulus dari politeknik. Gitu. Yang ikut tadi apa namanya, politeknik ya, bukan dari O-level ya. Ini dari O-level. O-level, politeknik baru ke JC. Jadi ini O-level straight, dia pilihannya ada 2, masuk JC A-level 2 tahun atau politeknik 3 tahun. Baru kemudian mereka bisa masuk ke universitas. Gitu. Ya kan. Baik. Nah, jadi kalau kita setarakan di Indonesia, secondary school itu setara dengan SMP plus SMA kelas 1. Gitu. Walaupun 4 tahun. Kalau 4 tahun. Oke. Ya kan? SMP plus SMA kelas 1. Lalu kemudian JC sebagai syarat untuk masuk, atau A-level sebagai syarat untuk masuk universitas, inilah yang saya kira setara dengan SMA. Itu karena ketika saya jadi koordinator penerimaan mahasiswa baru, kita memang menerima calon mahasiswa yang bukan lulusan JC tetapi levelnya itu high school, karena di Singapura ada beberapa sekolah yang pakai istilah high school. Gitu. High school atau program itu namanya IB, International Baccalaureate. Itu 2 tahun tuh. Gitu. Jadi kita menerapkan standar di mana lulusan JC atau A-level ini itu setara dengan SMA. Yang qualified, yang bisa mendaftar masuk ke NTU, masuk ke universitas. Ya, kelas Baik. Itu sudah bisa dilihat. Ya, kelihatan jelas. Ya kan? Primary school 6 tahun. Terus nanti ada tes dulu nih untuk kita masuk ke yang express atau yang normal. Baru nanti kalau misalnya tesnya lulus masuk yang express, itu pun dibagi, ada tes lagi nanti, ada junior college dan ada politeknik. Kalau secondary school yang normal 5 tahun, biasanya 4 tahun pertama itu kita disebutnya N-level, 1 tahun berikutnya itu disebut O-level. Dari O-level biasanya masuknya ke politeknik, baru universitas swasta, kayak gitu. Oke. Jadi jelas ya? Baik Profesor Zulfikar Anmir maupun Dian, keduanya mengakui bahwa lulusan secondary school belum bisa masuk universitas. Karena belum bisa masuk universitas, itu berarti belum bisa disamakan dengan lulusan SMA di Indonesia. Dan oleh karena menurut Andi Aswan Gibran hanya lulusan secondary school belum sampai ke level junior school maupun politeknik, maka Gibran belum bisa disebut lulus SMA di Singapura, sama seperti yang diposting di website KPU. Karena di Singapura tuh nggak ada ijazah yang mengatakan kayak kita, STTB, ya kan? Itu ada surat keterangan. Itu bukan di Sydney SMA juga. Tunggu belum selesai. Oh, ya. Di situ bukan SMA, bos. Foundation. UTS Insert. Nah, tunggu, jadi udah selesai di Singapura. Jadi SMA-nya dia tuh di Singapura. SMA Singapura. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Karena Karena 2 tahun itu sudah cukup, 11 tahun sudah sesuai dengan kurikulum yang ada di Singapura. Oh, jadi kalau di Singapura itu SMA sampai lulus SMA itu 11 tahun. 11. Di Indonesia kan 12. 11. Di Jerman 13. Enggak, jangan. Enggak, gue bandingin. Enggak usah sekolah di sana. Gue bandingin nih. Amerika 12. Oh, di Singapura 11. 11. Nah, terus Ya kan? lulus deh. Lulus kan? Dari situ dia ke UTS. UTS. Sebetulnya kalau dia mau kuliah di Singapura, dia ambil lagi di situ. Nah, tapi terus milih. Dia udah milih ke UTS karena dia mau ke Australia. Dengerin penjelasan lu. Ya kan, mau ke Australia. Ya. Nah, di Australia itu, di UTS itu ada namanya foundation, namanya insert. Ya kan, pathway lah namanya. Ya, research management itu. Di situ dibagi-bagi loh sesuai dengan minat dia masuk universitas.
Nah, Mas Gibran ini pengen di bidang apa? Di bidang finance, akuntansi, dan marketing. Oh, oke. Nah, itu kalau di Indonesia, berarti kan dia harus capai grade 12 untuk penyetaraan di Indonesia. Ya, Kan dikatakan Indonesia sistemnya kan 12 tahun. ya. Makanya di sana dia itu dia dapat namanya sertifikat foundation. Nah, apakah sertifikat foundation itu ya sebuah ijazah? Bukan, ini surat keterangan bahwa dia sudah mencakup selesai 11 tahun. 12 tahun. Nah, satu lagi itu di mana? Di insert. Ini 1 tahun. Insert 1 tahun. Kalau kuliah di insert. Ada dua hal yang bisa kita tangkap dari Andi Aswan soal sekolah Gibran di INSEARCH UTS Sydney. Pertama, Gibran hanya mendapatkan sertifikat, bukan ijazah, dan kedua, menurut Andi Aswan, Gibran hanya 1 tahun di INSEARCH. Dan perhatikanlah data riwayat pendidikan Gibran di website KPU ini. Di sini, jenjang pendidikan SMA Gibran disebut 2 kali. Pertama di Orchid Secondary School yang ditempuh selama 2 tahun dari tahun 2002 sampai 2004 dan SMA kedua di UTS INSEARCH Sydney yang di sini disebut dimulai sejak tahun 2004 dan berakhir 2007 artinya selama 3 tahun. Jadi siapa sebenarnya yang bohong? Apakah Andi Aswan yang mengatakan hanya 1 tahun, atau KPU yang menyebutnya selama 3 tahun? Jenjang pendidikan biasanya disebutkan berdasarkan ijazah yang dimiliki. Jika lulusan secondary school hanya setara kelas 1 SMA, maka seharusnya belum bisa dianggap lulusan SMA. Begitu juga program pendidikan INSEARCH, jika hanya memiliki sertifikat seperti lembaga kursus di Indonesia, layakkah disetarakan dengan ijazah SMA? Dan semua fakta yang kontradiksi dengan data di website resmi milik KPU ini justru disampaikan oleh relawan Jokowi sendiri, yang patut diduga sudah mengetahui persis riwayat pendidikan Gibran. Kalaupun misalnya Andi Aswan menyebut Gibran dianggap lulus setelah 2 sekolah, yakni secondary school di Singapura dan INSEARCH di Australia digabung, ini pun masih jauh dari ketentuan lulusan SMA di Indonesia. Di Singapura Gibran hanya lulus kelas 1 SMA, dan di Australia hanya 1 tahun dan itu pun tidak memiliki ijazah. Dan ini jelas berbeda dengan Dian Hunafa yang jelas memiliki ijazah diploma yang dipakai untuk melanjutkan kuliah S1. Di tampilkan MDIS. side by side. Jadi kalau yang diplomanya itu memang logonya MDIS aja, karena memang Satu saja. satu aja itu yang untuk diploma. Berarti sinkron ya, sama ijazah Mas Gibran. Memang juga cuma 1 karena jurusan saya bekerja samanya dengan University of Sunderland, ya ijazah saya cuma logo Universitas Sunderland aja. Jadi kenapa harus ngotot mana logo MDIS-nya? Ya karena memang yang mengeluarkan itu universitas rekanannya. MDIS cuma boleh mengeluarkan ijazah setingkat diploma kayak gitu. Jadi apa yang perlu diperdebatkan karena memang peraturannya seperti itu kayak gitu. Jadi Mbak Dian, kalau begitu berarti ada 2 ijazah diploma yang diterbitkan oleh MDIS, ijazah S1 dengan universitas yang berkolaborasi di luar negeri. Nah, seperti kayak Bradford dan Sunderland seperti itu ya. Okay. Tapi tetap dapat diploma itu ya MDIS ya. Iya, tetap karena kita belajar program S1 itu kalau di Indonesia kan ya udah S1 aja. Tapi kalau di Singapura itu terbagi dari diplomanya dulu diselesaikan, baru habis itu lanjut ke degree-nya. Nah, dan inilah yang tidak dimiliki oleh Gibran Rakabuming. Gibran tidak memiliki ijazah diploma sama seperti yang dimiliki Dian, sebagai prasyarat masuk universitas untuk mendapatkan gelar sarjana S1. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik, baik dari pernyataan Andi Aswan maupun penjelasan Profesor Zulfikar Amir dan Dian Hunafa, Gibran hanya kelas 1 SMA di Singapura, dan 1 tahun kursus di Australia. Dan seharusnya, masa 2 tahun ini belum layak dianggap setara SMA di Indonesia, sekalipun digabungkan. Keanehan lain adalah, Gibran dan Dian sama-sama kuliah di MDIS, tapi memiliki ijazah yang tidak dikeluarkan MDIS, tapi oleh kampus yang berbeda. Dian di Sunderland, dan Gibran di Bradford. Kenapa Gibran tidak memiliki ijazah Sunderland sama seperti Dian? Jadi saya ini juga mendapatkan informasi dari temannya Mas Gibran yang kuliah di yang sama. Oke, jadi kuliah yang sama gitu di MDIS dan mendapat ijazahnya kalau dia dari Sunderland University. Jurusannya sama kayak lu, komunikasi. Jadi tiba-tiba Sunderland University ini di mana caranya? Enggak, gue bilang afiliasi itu kan banyak. Termasuk Sunderland University, ada Bradford University. Itu kan tergantung mereka kerjasama. Nah, kan tapi pada itu maksudnya apa sih? Tinggal puluhan tahun di Singapura. Maksudnya apa dengan case-nya Mas Aswan Amerika? Informasi yang disampaikan oleh Mas Andi tidak sempurna. Tidak sempurna. Nah, ini tolong dibaca baik-baik lagi. Saya nggak baca baik-baik nih, masalahnya saya dapat. Dia mengatakan, kalau nggak betul kan? Nggak bisa gitu dong. Ini bukan dilengkapi. Jadi jika masih ada yang menyebut bahwa Dian dan Gibran teman kuliah, nampaknya kalian harus berpikir ulang. Dian memiliki ijazah diploma sebagai persyaratan masuk ke universitas, Gibran tidak. Dia memiliki ijazah Sunderland, Gibran memiliki ijazah dari kampus yang lain. Apakah ijazah S1 Gibran legal? Yang bisa memastikan hanya dari kampus yang pemberi ijazah, yaitu Universitas Bradford yang ada di Inggris, bukan Singapura.